Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Tariq Fadila di channel YouTube Stockknow.id. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan investasi yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas salah satu jenis investasi sektor keuangan, yaitu mata uang kripto. Tentu banyak sekali penjelasan mengenai mata uang kripto ini sehingga tentunya para investor bisa mempertimbangkan jenis investasi yang terbaik. Untuk itu mari kita simak videonya ya. Secara definisi, aset kripto atau cryptocurrency merupakan sebuah mata uang digital. Tujuan utama dari cryptocurrency ini adalah sebagai alat tukar untuk transaksi yang dilakukan secara online. Terkait keamanannya sendiri, transaksi mata uang kripto baik itu jual beli aset serta transaksi menggunakan mata uang kripto tersebut dilindungi kriptografi atau sandi rahasia sebagai bagian dari keamanannya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kerjanya kripto? Proses transaksi biasanya dilakukan secara peer-to-peer yang menghubungkan satu gawai dengan gawai lainnya di internet tanpa adanya server. Dengan kata lain, para pemilik cryptocurrency bebas bertransaksi kepada siapapun tanpa adanya pihak ketiga yang mengatur perputarannya. Meskipun begitu, segala bentuk transaksi yang dilakukan tetap dicatat dan dipantau oleh jaringan aset kripto yang dikenal dengan blockchain. Blockchain sendiri merupakan sebuah sistem komputasi yang mendasari terbentuknya aset kripto yang ada saat ini. Secara fungsi, blockchain hadir untuk blok yang saling terhubung satu sama lain yang mencatat transaksi aset dan jaringan bisnis secara online. Tidak hanya mencatatkan, blockchain juga mendistribusikan informasi transaksi yang terjadi di seluruh dunia kepada pemilik mata uang kripto yang ingin melihatnya. Namun, informasi tersebut masih bersifat rahasia, hanya memunculkan kode sebagai identitas pelaku transaksi. Lalu, apa sih tujuan investasi kripto? Investasi dalam aset kripto bisa memiliki berbagai tujuan, tergantung pada tujuan keuangan dan risiko yang kita miliki. Berikut beberapa tujuan umum dari berinvestasi kripto. Yang pertama itu adalah pertumbuhan nilai investasi. Banyak orang berinvestasi dalam kripto dengan harapan bahwa nilai aset kripto yang mereka beli akan meningkat dalam jangka waktu tertentu. Beberapa kripto telah mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa investor telah menghasilkan keuntungan besar dari investasi tersebut. Yang kedua ini adalah yang paling penting, yaitu diversifikasi portofolio. Investasi dalam kripto dapat menjadi cara untuk mendiversifikasi portofolio investasi kalian. Diversifikasi membantu mengurangi risiko secara keseluruhan karena kripto memiliki karakteristik pergerakan harga yang berbeda dari kelas aset tradisional seperti saham maupun obligasi. Yang ketiga ini inovasi teknologi. Berinvestasi dalam kripto dapat memberikan exposure terhadap inovasi teknologi blockchain dan jaringan terdesentralisasi. Banyak orang melihat potensi besar dalam teknologi ini untuk mengubah berbagai industri termasuk keuangan, logistik, kesehatan, dan lainnya. Yang keempat ini perdagangan dan profit lebih cepat. Beberapa orang memilih berinvestasi dalam kripto dengan tujuan perdagangan jangka pendek atau spekulasi untuk mendapatkan profit cepat dari fluktuasi harga harian atau mingguan. Nah, setelah melihat tujuan investasi kripto, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis kripto. Ada apa aja sih? Ada ribuan jenis kripto atau cryptocurrency yang ada di pasar saat ini. Setiap jenis kripto memiliki karakteristik uniknya sendiri. Di bawah ini saya akan menyebutkan beberapa jenis kripto yang paling dikenal dan paling umum. Yang pertama itu adalah Bitcoin atau BTC. Bitcoin adalah kripto pertama yang diciptakan dan tetap menjadi yang paling terkenal. Ini adalah aset digital yang dikenal sebagai emas digital dan berfungsi sebagai bentuk uang digital terdesentralisasi. Yang kedua ini adalah Ethereum atau ETH. Ethereum adalah platform blockchain yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi atau DEX dan kontrak pintar. Ether atau ETH adalah kripto yang digunakan dalam ekosistem Ethereum. Yang ketiga adalah Ripple atau XRP. Ripple adalah platform pembayaran terdesentralisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi lintas batas dan pemindahan uang secara cepat dan murah. Yang keempat adalah Litecoin atau LTC. Litecoin adalah saudara Bitcoin yang menciptakan blok lebih cepat dan menggunakan algoritma enkripsi yang berbeda. Yang kelima adalah Cardano atau ADA.
Cardano adalah platform blockchain yang fokus pada penelitian ilmiah dan teknik yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang aman dan berkelanjutan untuk pengembangan DApps atau terdesentralisasi. Yang keenam adalah Binance Coin atau BNB. Binance Coin adalah kripto yang dikeluarkan oleh Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia. BNB awalnya digunakan untuk membayar biaya-biaya perdagangan di platform Binance, tapi sejak saat itu digunakan dalam berbagai kasus. Yang ketujuh adalah Dogecoin atau Doge. Dogecoin awalnya dibuat sebagai lelucon tetapi telah mendapatkan popularitas sebagai kripto dengan komunitas yang kuat. Yang kedelapan ini adalah Solana atau SOL. Solana adalah platform blockchain berkinerja tinggi yang bertujuan untuk menyediakan solusi skala tinggi untuk DApps dan token digital. Perlu diingat nih untuk teman-teman bahwa pasar kripto sangat dinamis dan proyek-proyek baru terus muncul. Saat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam kripto, penting untuk melakukan penelitian yang lebih teliti tentang proyek tertentu dan memahami karakteristiknya sebelum membuat keputusan investasi. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat berinvestasi di kripto? Tentunya ada banyak sekali nih manfaat jika kita berinvestasi di kripto. Yang pertama ini adalah keamanannya terjamin. Karena teknologi blockchain yang makin mutakhir, Bitcoin sulit diretas atau dihack. Transaksi yang sudah terjadi pasti tercatat dan nggak bisa diubah lagi. Data pemilik koin tercatat jelas dan nggak mungkin tertukar. Yang kedua ini adalah cepat dan rendah biayanya. Kecepatan menjadi kelebihan investasi kripto. Selain itu, biaya rendah juga jadi kelebihan yang disukai para investor. Transfer dan jual beli Litecoin misalnya bahkan bisa dilakukan dengan gratis dalam hitungan detik atau menit. Yang ketiga ini adalah nggak terpengaruh nih sama yang namanya inflasi. Karena mata uang kripto nggak tergantung dari kondisi perekonomian di luar, meski kondisi negara-negara yang kita tinggali sedang kurang aman, nilai mata uang kripto nggak akan terpengaruh sedikit pun. Tadi kita sudah membahas banyak sekali nih materi tentang kripto. Selanjutnya adalah kira-kira apa saja sih keuntungan berinvestasi di kripto? Investasi dalam kripto dapat memberikan sejumlah keuntungan kepada para investor. Berikut ini adalah beberapa potensi keuntungan dari berinvestasi cryptocurrency. Yang pertama ini adalah potensi keuntungan tinggi. Pasar kripto telah mengalami kenaikan harga yang spektakuler dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa aset kripto telah memberikan keuntungan besar bagi para investor yang berpartisipasi pada tahap awal perkembangan. Yang kedua ini yang tadi sudah dibahas sebelumnya yaitu diversifikasi portofolio. Investasi dalam kripto dapat membantu dalam diversifikasi portofolio sehingga mengurangi risiko dengan menyebar investasi di berbagai kelas aset selain saham dan obligasi. Yang ketiga ini adalah inovasi teknologi. Kripto berbasis pada teknologi blockchain yang inovatif. Dengan berinvestasi dalam kripto, kita bisa menjadi bagian dari revolusi teknologi yang berpotensi mengubah banyak industri. Yang keempat adalah transaksi cepat dan murah. Kripto dapat memfasilitasi transaksi internasional dengan biaya yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan keuangan lainnya. Yang kelima adalah kepemilikan penuh dan kontrol. Kalian memiliki kendali penuh atas aset kripto kalian melalui kunci pribadi yang hanya kalian miliki. Ini memberikan keamanan dan kendali langsung terhadap investasi kalian. Oke. Tadi kita sudah membahas keuntungan investasi kripto. Pembahasan selanjutnya ini kira-kira apa saja sih kerugian berinvestasi di kripto? Simak terus videonya ya. Investasi dalam kripto juga memiliki sejumlah resiko dan kerugian yang perlu dipertimbangkan secara serius sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi. Berikut adalah beberapa potensi kerugian dari berinvestasi cryptocurrency. Yang pertama adalah volatilitas yang cukup tinggi. Pasar kripto sangat volatil dengan nilai aset yang dapat memiliki fluktuasi besar dalam singkat. Ini dapat mengakibatkan kerugian besar jika kalian tidak dapat mengatasi perubahan harga yang cepat dan tajam. Yang kedua, kehilangan total. Investasi dalam cryptocurrency ini memiliki potensi kehilangan total, terutama jika nilai aset kita jatuh menjadi nol atau proyek kripto tersebut gagal atau delisting. Yang ketiga ini adalah ketidakpastian regulasi. Regulasi kripto bervariasi di berbagai negara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Ketidakpastian ini dapat berpengaruh nilai aset kripto dan legalitas investasi kalian. Yang keempat adalah kurangnya perlindungan konsumen. Karena sifatnya terdesentralisasi, ada risiko kurangnya perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Investasi dalam kripto bergantung pada teknologi blockchain yang kompleks. Kesalahan teknis atau kerentanan keamanan dalam protokol dapat berdampak serius pada investasi kalian. Yang keenam, pengaruh pasar dan manipulasi.
Pasar kripto dapat terpengaruh oleh faktor eksternal, termasuk berita palsu, tren sosial media, dan spekulasi yang dapat menyebabkan perubahan harga yang cukup drastis nih teman-teman. Perlu diingat untuk teman-teman semua bahwa investasi dalam kripto memiliki risiko yang signifikan dan tidak cocok untuk semua orang. Sebelum berinvestasi, tentunya kalian lakukan penelitian yang menyeluruh, pertimbangkan tujuan keuangan kalian, dan jika diperlukan konsultasikan dengan profesional keuangan untuk mendapatkan nasihat yang tepat. Tentunya setiap produk investasi ini memiliki banyak sekali risiko, sesuai dengan jenisnya nih. Kira-kira apa saja sih risiko investasi cryptocurrency? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, trading kripto memiliki risiko yang cukup tinggi, sehingga kita perlu berhati-hati sebelum terjun di dalam aktivitas ini. Nah, untuk mencegah terjadinya kerugian dengan nilai yang cukup besar dalam trading kripto, tentunya kalian perlu memperhatikan beberapa risiko dan kelemahan dari trading ini. Yang pertama adalah risiko penurunan nilai yang tak terbatas. Dalam trading kripto, nilai-nilai mata uangnya bisa saja naik hingga ratusan persen tanpa ada batas. Hal ini tentu cukup menggiurkan bagi kalian yang ingin mendapatkan keuntungan dari trading kripto. Namun di balik itu semua nih teman-teman, itu ternyata ada risiko penurunan nilai yang tidak terbatas juga ketika kita melakukan trading kripto. Dalam hal ini, bisa saja kalian nih sebagai trader atau investor yang sempat untung dalam trading kripto justru bisa berbalik rugi dengan nilai yang sangat besar akibat jual beli aset kripto yang fluktuatif. Hal ini tersebut sudah jelas berbeda dengan investasi di pasar modal seperti reksadana, saham, ataupun obligasi. Di Bursa Efek Indonesia, umumnya batas maksimal penurunan saham sekitar 15% dalam sehari, dan biasanya akan langsung mengaktifkan sistem auto rejection bawah. Bila penurunan terjadi selama beberapa hari, pihak otoritas Bursa Efek Indonesia menerapkan pemberhentian perdagangan sementara atau suspensi, sehingga kerugian trader atau investor tentunya bisa dibatasi. Yang kedua nih, tidak adanya fundamental yang bisa dianalisa. Perlu kalian ketahui bahwa mata uang kripto bukanlah seperti mata uang rupiah, dolar, euro, dan lain sebagainya. Sebab meski dikenal sebagai koin atau mata uang digital, cryptocurrency dalam trading kripto bukan mata uang yang memiliki dasar fundamental seperti kondisi ekonomi suatu negara, tingkat suku bunga, serta data makroekonomi lainnya. Mata uang dalam trading kripto juga tidak bisa dianalisis dalam segi fundamentalnya, seperti hal-hal saham emiten yang biasanya pihak perusahaan memiliki pendapatan, laba, operasi bisnis, dan dividen. Sementara itu, reksadana bisa kalian lihat dari isi portofolio yang tertera di dalam fund fact sheet. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi kalian untuk memprediksikan dan menganalisa nilai wajar atau valuasi dari mata uang kripto dan sejenisnya jika kita melakukan trading kripto. Yang ketiga ini adalah tidak dilindungi oleh badan otoritas. Aset kripto hadir berkat teknologi blockchain yang memungkinkan semua data transaksi secara otomatis. Karena kegiatan diatur oleh sistem blockchain, maka tidak ada lagi badan otoritas yang membuat peraturan dengan jelas atau pihak yang bisa membatasi perdagangan. Artinya, dalam trading kripto pun tidak ada perlindungan trader atau investor yang dapat mendengarkan keluhan bila sesuatu terjadi pada aset kripto tersebut. Hal tersebut sudah jelas berbeda dengan reksadana ataupun saham yang memang telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Jika saham kalian bergerak tidak wajar atau perusahaannya melanggar ketentuan, OJK akan memberikan peringatan nih. Reksadana dan manajer investasi yang tidak patuh pun akan diberikan sanksi oleh OJK. Sementara itu, saat ini Bapepti hanya mengawasi para penjual kripto dan aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia saja. Itulah beberapa risiko trading kripto yang perlu kalian ketahui secara cermat. Pasalnya, saat ini sudah banyak korban dengan kerugian yang sangat besar akibat melakukan trading tanpa pengetahuan yang banyak. Maka dari itu, tentunya kalian sebaiknya lebih berhati-hati untuk melakukan trading. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas banyak sekali pembahasan, dan pembahasan terakhir kali ini adalah bagaimana sih cara membeli kripto. Untuk membeli kripto, kalian perlu mengikuti beberapa langkah dasar. Namun penting untuk diingat bahwa setiap langkah mungkin sedikit bervariasi tergantung pada negara tempat kalian tinggal dan platform yang kalian gunakan. Berikut ini adalah panduan umum tentang bagaimana kita cara membeli kripto. Yang pertama adalah pilih platformnya. Pilih bursa atau platform perdagangan kripto yang andal dan terpercaya. Beberapa contoh platform populernya itu yang pertama adalah Coinbase, Binance, Kraken, Gemini, Indodax, dan banyak lainnya. Pastikan untuk memeriksa fitur, biaya, dan metode pembayaran yang disediakan oleh masing-masing platform. Yang kedua adalah daftar dan verifikasi akun. Daftarkan akun di platform perdagangan yang kalian pilih.
kalian akan diminta untuk memberikan informasi pribadi dan identifikasi serta melewati proses verifikasi. Ini biasanya melibatkan mengunggah banyak sekali dokumen seperti paspor, SIM, KTP, dan sebagainya. Yang ketiga tentunya adalah deposit dana. Setelah akun kalian diverifikasi, kalian perlu mendepositkan dana ke akun kalian di platform perdagangan. Ini bisa dilakukan melalui transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran lain yang disediakan oleh platform tersebut. Yang keempat, tentunya pilih kripto yang ingin dibeli. Setelah kalian memiliki dana di akun kalian, pilih kripto yang ingin kalian beli, entah Bitcoin ataupun Ethereum. Umumnya dapat dibeli dengan mata uang fiat atau seperti USD ataupun Euro. Namun jika kalian ingin membeli kripto lain, kalian mungkin perlu menukarkan BTC atau Ethereum dengan kripto tersebut. Yang kelima adalah buat pesanan pembelian. Di platform perdagangan, buat pesanan pembelian dengan memasukkan jumlah kripto yang ingin kalian beli dan harganya. Kalian dapat memilih antara pesanan pasar atau membeli dengan harga pasar saat ini, atau pesanan limit, membeli dengan harga tertentu yang kalian tentukan. Yang keenam adalah konfirmasi pembelian. Setelah pesanan pembelian kalian dieksekusi, kalian akan melihat kripto yang kalian beli masuk ke akun kalian. Tentunya ini di platform perdagangannya. Penting untuk diingat bahwa investasi dalam kripto melibatkan risiko dan kalian harus melakukan penelitian yang lebih dalam, teman-teman. Selain itu, pastikan untuk mengamankan akun kalian dengan mengaktifkan autentifikasi 2 faktor atau 2FA dan menjaga kunci pribadi kalian dengan aman. Jika kalian merasa tidak yakin, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan sumber yang dapat diandalkan atau profesional keuangan. Tentunya ini dilakukan sebelum memulai, teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali penjelasan mengenai investasi kripto. Tentunya sangat mudah, bukan? Untuk kalian, jika ingin melihat video-video selanjutnya dari Stocknow.id, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nih, share video Stocknow.id ke teman-teman kalian ya, agar videonya ini bisa bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan, bye-bye!